Saya Ibu. lanjut. Nah, ini ya. Kalau sudah berarti ya udah tinggal kita kan mau mencari nilai A ya, tinggal menyamakan aja. Boleh depan sama depan, boleh belakang sama belakang. Kalau misalkan saya milih yang belakang, berarti kan 5 plus A per 2 itu sama dengan 4. Berarti 5 plus A sama dengan 8, maka ketemu A-nya itu sama dengan 3. Seperti itu. Nah, ini bisa dipahami ya. Jadi, tahu kondisi kapan harus, oh ini bisa pakai cepatnya, nggak perlu pakai yang harus syarat-syarat itu seperti itu. Bentar, saya lihat yang ini. Oh, yang ini. Nah, ini lagi. Yang bisa pakai ekspresnya ini juga. Yang bawah ini ya. Ini karena bentuknya seperti ini, oh normal ini. Nah, ini kita bisa langsung pakai ekspresnya tadi. Oh, lebih kecil, berarti kan diapit. Nah, diapit kan berarti min 6 kurang dari ini ya, 1/4 X kuadrat min 10 kurang dari 6. Nah, ini supaya min 10-nya hilang, semua ruas kita tambahi aja dengan 10. Berarti ini 4 kurang dari ini 1/4 X kuadrat, ini kurang dari 16. Nah, ada dua persamaan. Oh ya, ini masih 1/4. Biar enak, kalikan 4 aja. Berarti 16 kurang dari X kuadrat kurang dari 64. Nah, terus tinggal diselesaikan satu-satu karena ini ada 2 ya kan, karena yang tengahnya bukan X, jadi nggak bisa langsung ketemu X-nya. Berarti kita punya ini yang pertama 16 kurang dari X kuadrat, itu kan sama artinya X kuadrat lebih dari 16 kan begitu ya. Nah, ini kadang anak-anak itu suka mungkin kadang juga kita suka nggak teliti, ini cuma langsung jadi 4 seperti itu kan nggak boleh. Padahal ini kan aslinya seperti ini ya, X kuadrat min 16 lebih dari 0. Kalau kita faktorkan, X min 4, X plus 4, itu lebih dari 0. Nah, nih ya, selama bentuknya bentuk normal, bisa langsung ekspres saja kalau bentuk persamaan kuadrat itu. Kalau lebih dari, itu pasti atau. Nah, yang namanya atau itu pasti yang satunya kurang, yang satunya itu lebih. Nah, kalau tandanya kecil, itu berarti mesti diapit. Nah, diapit itu ya berarti kayak gini. Nah, ini diapit. Udah, ini kan nanti X-nya 4, yang satu X-nya min 4. Nah, sampun, karena ini lebih dari berarti atau. Atau saya tulis jadi X kurang dari min 4 atau X lebih dari 4, seperti itu. Nah, ini baru yang pertama. Lalu yang kedua, sama ini. Yang ini X kuadrat min 64 kurang dari 0, kan begitu ya. Nah, ini kecil berarti kan diapit kan. X min 8, X plus 8. Nah, sudah diapit ya berarti nah, yang ditulis selalu yang kecil dulu. Min 8 dulu, baru 8. Nah, ada 2, maka tinggal diiriskan saja. Dibuat irisannya, ya kan? Tinggal dibuat irisannya. Anggaplah min 8, lalu 8, terus ada min 4, ada 4. Nah, tadi yang pertama mintanya kurang dari sama lebih, kan gitu ya. Ini. Tapi yang kedua mintanya di antara kebablasan. Nah, udah berarti irisannya kan yang ini ya. Nah, udah
berarti pilihannya, nah ini dari min 8 ini ya yang seperti itu. Nah jadi harus jeli kayak gitu. Kapan bisa pakai cepetnya? Sebentar, masih ada. Nah sekarang bandingkan dengan soal yang ini. Ini kita lihat himpunan penyelesaian dari ini. Nah yang ada nilai mutlaknya hanya di satu ruas. Kalau seperti ini berarti mau tidak mau harus pakai kasus, ya kan? Kasus yang di dalam nilai mutlak itu lebih dari 0 sama yang di dalam nilai mutlak itu kurang dari sama dengan 0 atau dibalik sama aja, lebih dari sama dengan sama kurang dari 0 kayak gitu. Nah ini karena hanya ada satu berarti harus pakai kasus. Nih ya, saya pakai kasus yang di dalam nilai mutlak X plus 4 berarti untuk kasusnya itu ya nanti batasannya X sama dengan min 4 kan. Nah, kita mainkan. Untuk X yang lebih dari sama dengan min 4. Nah, kalau lebih ya kan, kalau lebih berarti nilai mutlaknya hilang saja kan seperti itu. Tapi kalau kurang yang di dalam nilai mutlak tinggal dikalikan negatif. Berarti kalau lebih kita punya persamaannya jadi seperti ini. 16 min X kuadrat kurang dari, ini kan tinggal ngilangin saja ya. Nah, pindah ke sini, satukan ke satu ruas, berarti kan begini ya. Ini ke sini berarti kan jadi plus, gini ya. Nah, memfaktorkan negatif itu saya nggak suka, berarti saya kalikan aja. Awas dikali negatif, berarti tandanya ya. Udah, kita faktorkan. Berarti berapa ini? Plus 4 sama min 3 ya. Nah ini, oh lebih dari, berarti langsung pakai tadi, langsung atau kan gitu. Jadi kita nggak terlalu lama membuat garis bilangan. Nih ya, berarti di sini min 4. Yang ini berarti 3, seperti itu. Jangan lupa ini dan itu diiriskan. Ini dan itu diiriskan. Nanti hasilnya apa ini? Mintanya lebih dari min 4, tapi yang ini mintanya seperti ini. Maka irisannya apa? 4-nya pasti ikut ya. Tetapi apa ini? 4-nya ikut, tapi harus X lebih dari 3, seperti itu ya. Ini kan irisannya, saya tuliskan aja dulu. X lebih dari 3. Nah, tapi X sama dengan min 4 itu memenuhi. Nah, sekarang kalau yang kasus kedua berarti yang kurang. Nah, kalau yang kurang itu kan menghilangkan nilai mutlak, jangan lupa dikalikan negatif. Berarti 16 min X kuadrat kurang dari, nah ini awas, min X min 4. Saya pindah ke sini, min X kuadrat plus X plus 20 ya, lebih kecil 0. Nah ini kan nggak enak, nggak suka saya. X kuadrat min X min 20, awas tandanya. Nah yuk tinggal difaktorkan. Berarti kalau 20 itu bisanya 5 sama 4 ya? Ya. Berarti X plus 4 ya, X min 5. Nah ini ya. Oh ternyata lebih dari lagi. Nah lebih dari lagi maka ya jadinya atau lagi dia. Nah berarti X itu kurang dari sama dengan min 4. Nah atau X lebih dari 5, seperti itu. Ya kan? Ya. Nah udah, ini dan itu irisannya berarti
irisannya berarti yang mana nih? Ini ya, irisannya ini kurang, berarti irisannya ini kita lihat kurang dari min 4, ini berarti X kurang dari irisannya berarti begini ya, X kurang dari min 4 atau X lebih dari 5, betul? Nah, ada dua persamaan hasilnya ini kan. Nah, tinggal digabung. Nah, ini kurang dari min 4, tapi di sini boleh min 4. Maka min 4-nya pasti ada sama dengan X lebih dari 3 sama X lebih dari 5. Berarti digabung. Kan berarti jadinya X lebih dari 3. Maka penyelesaiannya yang E, betul? Seperti itu. Oke? Benar ya? Gimana? Bisa dipahami ya? Oke. Digambar berarti Bu. Hah? Gimana? Kalau ada dua, kalau yang kasus itu antara HP1 dan HP2 tidak diiriskan tapi digabung seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini sama ini. Banyak bilangan bulat X yang memenuhi pertiksamaan ini. Nah, ini ada ada nilai mutlaknya. Kita nggak bisa langsung semena-mena menyelesaikan. Berarti yang ini harus pakai kasus seperti itu. Ini di dalam nilai mutlak itu X-1. Berarti nanti kasusnya itu untuk X X lebih dari sama X kurang darinya 1 kan gitu ya. Nah, ini untuk X lebih dari sama dengan 1. Nih. Maka kita buka kan nilai mutlaknya 3X plus 6 per ini hilang ya, X-1 lebih dari 4. Nah, ketemu bentuk seperti ini. Awas, ini ketemu pertiksamaan pecahan. Kalau pertiksamaan pecahan, itu kan pastikan ruas kanan itu 0. Jadi nggak boleh dikali silang, tapi harus dipindah ke sini seperti itu. Nah, ini berarti jadinya 3X plus 6 per X min 1 min 4 lebih dari 0. Seperti itu ya, saya samakan menyebut X min 1, ini 3X plus 6, nah ini langsung saya kalikan, min 4X plus 4. Nah ini ya. Oke, ketemu ya, min X plus 10, yang bawah itu X min 1 lebih dari 0, kan seperti itu. Nah, yang ini penyelesaiannya apa? Berarti yang atas itu pembuat nolnya nanti 10 ya ini ya. Nah, yang bawah itu pembuat nolnya itu 1, kan seperti itu. Nah, sebetulnya bentuk ini tuh sama kayak bentuk persamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan kuadrat itu bisa pakai besar atau kecil kecepit. Tapi itu untuk bentuk normal. Normal itu, nah ini ya yang ini saya tulis ini. Nah, ini khusus untuk normal. Normal itu yang bagaimana? Yang X-nya semua positif atau semuanya negatif. Kalau yang tidak normal, ini 1 min 1 plus, maka kebalikannya. Lebih besar, ini justru nanti jawabannya itu kecepit, nah atau diapit kayak gitu ya. Nah, yang kecil itu angka 1, maka 1 dulu, ini 10 seperti itu. Nah, ini diiriskan sama syaratnya. Diiriskan sama syaratnya. Berarti ya jawabannya kan tetap ini kan. Nah, mintanya kan lebih dari 1. Lebih dari sama dengan 1, tapi irisannya hanya ini, seperti itu. Lanjut ya. Terus untuk X yang kurang dari 1. Awas, karena kurang berarti yang di dalam nilai mutlak itu dikalikan negatif. Nah, berarti 3X plus 6 per,
kalikan negatif, berarti min X plus 1, ya kan, lebih dari 4. Dah, saya pindah seperti ini. 3X plus 6 per min X plus 1 min 4 lebih dari 0. Dah, samakan penyebut. Berarti ini min X plus 1, 3X plus 6. Nah, ini awas, min kali min, berarti plus 4X min 4. Begini ya. Oke, saya lanjut di sini. 7X plus 2, terus bawahnya min X plus 1, kan begitu ya. Nah, ini lebih dari, berarti harusnya atau kalau dia normal, tapi dia abnormal, ya kan. Yang ini nanti min 2/7. Yang ini berarti pembuat nolnya 1, betul nggak? Nah, berarti HP-nya itu kan diapit, dia tidak normal. Tidak normal berarti yang kecil saya tulis duluan, min 2/7 kurang dari X kurang dari 1, seperti itu. Nah, irisan antara ini dan ini ya tetap seperti ini kan, X kurang dari 1 kan begini. Nah, udah, maka banyaknya bilangan bulat, ya udah yang bilangan bulat antara 1 sampai 10, berarti kan cuma 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini ada 6 bilangan. Nah, yang ini berapa ini? Berarti min 2/7 itu berarti berapa? Ini bilangan bulatnya kan berarti min 1 saja ya? Betul nggak? Betul ya? Ini hanya min 1 ya? Berarti ini satu bilangan saja nggih? Min 1 di sebelah kirinya. Oh iya ya, mabuk ya. Maaf, siang-siang. Oh iya ya. Oh iya, berarti yang ini nggak ada bilangan bulatnya. Oh, astagfirullah, kenapa saya pegang pulpen ini ya? Oh iya, ini nggak ada bilangan bulatnya ya. 0, itu bilangan asli ya, maksudnya ya. Oke, ya sudah, berarti hanya jawabnya 6 bilangan saja ya. Gitu, sebentar, kan tadi ada yang mau join deh. Betul? Oh iya. Halo Mbak Devi, baru kelihatan ini. Maaf Bu, tadi 6 bilangan berapa saja ya? 2, 3, 4, 5, 6. Mabuk ya saya. 7, 8, 9. Astagfirullah, 8. Makanya tadi 6, kok 6? Bingung. Ini efek belum makan ini. Ya bener ini. 6 dari 6 dari mana tadi? 8 ya, betul ya? 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9. 9. Ya, Ya betul? benar 8. Oke. Ya. Oke, lanjut. Untuk 0 bukan bilangan bulat ya Bu? Maaf. 0 itu kalau bilangan bulat itu bukannya cuma 1 sampai ke sana ya? Atau min 1 sampai ke sini ya? Iya Bu, lupa. Kayaknya bilangan bulat 0. Hah? Negatif 0, positif bilangan bulat ya Bu? Bilangan Iya. bulat keseluruhan enggak Bu? Negatif juga bulat, positif juga bulat, apalagi 0 yang benar-benar bulat bentuknya. Iya, bulat. Oh. Berarti 9 ini. Ini berarti Iya, satu bilangan 9. ini. Wah, ini memang Tapi itu kalau ini ada 0 berarti ini satu bilangan dong. Berarti di sini jawabnya. Iya, oh iya. bilangan cacat. Bilangan dari 1. Nah, ini. Bilangan itu memang sangat memusingkan. Bulat Bu, 0 bulat. Karena ya bentuknya udah. bulat. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini tadi kan udah nilai mutlak. Nah, ini sebetulnya tadi belum masuk ya, tapi udah ada pecahan, ya udah. Pertidaksamaan pecahan itu kan seperti tadi yang saya bilang,
usahakan ruas kanan itu harus 0 kan, seperti itu, nggak boleh dikali silang kan kayak gitu ya. Berarti yang ini, ini masih gampang nih ya, maka kan satunya pindah ruas ya, berarti ini X min 1, X plus 1, min 1 kurang dari 0. Dah, samakan penyebutnya. Berarti X plus 1 gini ya, X min 1 min X ya kan, terus ini min 1 lebih kecil 0. Berarti ini X sama X hilang ya kan, min 2 per X plus 1 itu kurang dari 0. Nah, ini ayo, terus kalau sudah seperti ini jadinya apa? Berarti ini cuma ada 1. Ini terus diapakan ini ayo? Kalau cuma ada 1 maka lihat yang bawahnya kan seperti ini ya. X plus 1 seperti ini, betul? Gini, ya kan? X lebih dari min 1. Kenapa? Kan ini ada negatif 2. Berarti supaya dia tetap bernilai negatif, maka bawahnya kan harus bernilai positif, betul? Bisa dipahami ya? Oke, saya lanjut. Yang bawah, nah ini enak. Ruas kanan juga 0. Berarti kita tinggal ngurusi ini aja kan, tinggal ngurusi yang di sini. Ini saya samain penyebut, tapi yang bawah nggak usah dikaliin, kan kita butuh pembuat 0. Ini saya kali silang, berarti saya langsung ya, 3x plus 9 min 3x. Nah, X-nya habis lagi, sama kayak tadi, seret. Nah, karena yang atas itu bilangan positif, berarti supaya dia tetap bernilai kurang dari 0, berarti kan harus bernilai negatif. Nah, maka kan syaratnya X dalam kurung X plus 3 itu tetap harus kurang dari 0. Udah, terus gunakan ekspresnya tadi. Oh, lebih kecil, berarti keapit kan? Ini awas hati-hati. Karena ini asalnya dari penyebut, ya kan? Asalnya dari penyebut. Nah ini, oh ya ini berarti nggak boleh dikasih sama dengan. Nih, kenapa nggak boleh pakai sama dengan? Karena asalnya dari penyebut. Nah ini tandanya hilang ya, sama dengannya hilang. Kan penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maka nggak boleh pakai tanda sama dengan. Ya udah. Angka yang kecil mana? Min 3 dulu, baru 0. Maka yang ini jawabnya yang C, seperti itu. Paham ya? Bisa dipahami ya? Saya lanjut. Oke. Bu, itu Nomor ada Bu 4. Devi, Bu, angkat tangan. Mana? Bu Devi itu mengangkat tangan. Oh, Barangkali mau ditanya. Apa, Dev? Halo, Jeng Devi. Jangan-jangan kepencet. Halo. Oh, mungkin kepencet kali. Dia apanya ini 11. Oh, mic-nya nggak bisa. Oh, mic-nya Bu Devi nggak bisa. Ya, nanti kalau ada pertanyaan lewat grup aja, nggak apa-apa. Oke, saya lanjut. Mana tadi ini? Nah, nih yang selanjutnya ini, yang di frame keempat. Nah, ini sama ya, nggak boleh kali silang, berarti harus pindah ruas. Ini kita pindah ruas. X plus 2 per X. Nah, ini min X plus 3, ya kan? X min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, udah. Bahwa saya samain. Yang ini kali silang ya. X plus 2 kali X min 2. Berarti kan
X kuadrat min 4, ya kan? Langsung aja ya. Ini kali ini berarti kan min X kuadrat, ya kan? Ini awas, ini tapi kalikannya min, berarti kan jadinya min 3X, betul? Seperti itu ya. Nah, hati-hati kalau ada min plus itu memang bahaya. Ini habis. Ya. Berarti ini kan jadinya min 4 min 3X per X min 2. Seperti ini ya. Nah, saya tuh paling nggak senang kalau ada negatif seperti ini. Bukan semuanya negatif, lebih enak dibuat positif aja. Berarti saya kalikan sama min aja. 3X plus 4. Nah, ini lebih enak. X min 2, awas karena saya kali negatif, berarti tandanya harus saya balik seperti itu. Nah, kalau ada 3, kita nggak bisa langsung pakai tadi, kecil diapit, besar itu atau. Karena ada 3, siapa yang diapit, siapa yang atau, kan seperti itu. Maka harus pakai garis bilangan. Udah, ini kita buat garis. Oh ya, yang ini nanti penyelesaiannya berarti min 4/3. Ya kan? Yang ini nanti itu 0. Yang ini itu 2. Nah, kalau kita buat garisnya, ya kan? Dari yang kecil, berarti, oh ya sebentar. Ada tanda sama dengan. Berarti ada yang bulatannya itu penuh. Kalau persamaan pecahan, itu yang bulatannya boleh penuh, hanya yang dari pembilang. Penyebutnya enggak boleh, meskipun soalnya pakai sama dengan. Nah, berarti yang ini bulatannya penuh. Nah, berarti ini min 4/3. 0 sama 2 berarti enggak boleh penuh, harus kopong. Kok nulis astagfirullah. Nah, terus pemberian tandanya, untuk pemberian tandanya itu selalu dimulai dari paling kanan. Nggak usah, jadi anak nggak usah diajarkan pakai uji gitu, kesuan gitu ya. Lamaan, langsung pakai koefisien X-nya, dari tanda koefisien X-nya, seperti itu. Ini kita lihat, 3X, oh 3 kan positif. Nah, ini X, oh positif. Kemudian ini X lagi, oh positif. Nah, plus ketemu plus, berarti akan menjadi plus. Maka tinggal ini plus, min, plus lagi, lalu min. Nah, terus tinggal dilihat di soal, oh mintanya yang lebih dari, ya kan? Ini mintanya yang lebih besar, berarti yang positif, berarti HP-nya yang ini. Bu, mau tanya Bu. Ya. Tadi pemberian apa positif negatif bisa diulang Bu? Kurang Ya. berarti. Pemberian tanda, untuk pemberian tanda, kalau biasanya kan anak-anak kalau kayak gini mesti pakai uji titik gitu ya. Nah, kelamaan kalau soal pilihan ganda untuk waktu gitu ya. Nah, kelamaan maka cukup lihat tanda di depan X. Jadi lihatlah X-nya itu. Ya, ini kan 3X berarti artinya kan X-nya positif. Iya. X-nya positif. X-nya positif. Nah, ketiga ini kalau ketemu semua jadinya apa? Nah, kan positif. Maka tulislah dari kanan, selalu tulis dari kanan ini. Plus, kemudian min. Kalau misalkan dari ketiganya ada yang negatif, berarti nanti mulainya negatif, Bu. Iya, betul. Nah, jadi misalkan saya paham. Yang atas ada plus, terus yang bawah misalkan 2 min X. Nah, 2 min X berarti kan negatif. Nah, lalu di sini ada plus lagi. Nah, ketiganya ini semua nanti kalau ketemu apa? Kan hasilnya negatif. Nah, maka dari sini min, plus, seperti itu. Oke, paham. Terima kasih, Bu. Oke, sip. Lanjut. 5. Oh, ini masih pertidaksamaan lagi. Yang ini kita lihat. Nah, ini biasanya kalau bentuk kuadrat sama bentuk kuadrat, kalau bisa difaktorkan semua, itu enggak jadi masalah. Tapi biasanya anak itu akan bingung saat menemui bentuk kuadrat yang enggak bisa difaktorkan, seperti itu. Nih, kita lihat yang ini. Kalau yang ini, X kuadrat min X min 2, bisa difaktorkan enggak? X
kuadrat min X min 2. Dia bisa difaktorkan ya. Jadi X min 2, X plus 1 ya. Betul? Iya betul. Kan kemarin ngeceknya gimana, pojok sama pojok, tengah sama tengah. Min 2X sama plus X, jadinya min X. Oke, betul. Nah, sekarang lihat yang bawah. Min X kuadrat plus X min 1. Nah, nggak akan mungkin bisa difaktorkan. Nah, masa pakai rumus ABC seperti itu? Kan nggak mungkin. Nah, kalau ketemu bentuk persamaan kuadrat yang nggak nggak meyakinkan, coba dicek D-nya. Kita cek D-nya. D itu kan B kuadrat min 4AC. AC. Ya, berarti kan 1 kuadrat min 4 kali A-nya min 1, C-nya kebetulan juga min 1 ya. Berarti 1 kurangi 4 ya, betul? Min 3 ya. Nah, ketemu ternyata D-nya itu kurang dari 0. Berarti dia itu bentuk definit. Seperti itu. Nah, definit ada 2. Ada definit positif, ada definit negatif. Jadi kalau ketemu soal persamaan kuadrat kok yang definit, ya udah nggak usah dipikir, itu seperti itu. Nah, tinggal dia definitnya apa? Saya tuliskan tadi ya, definit itu dibedakan jadi 2. Ada definit positif, ada definit negatif. Nah, definit positif itu pasti A-nya positif. Nah, kalau A-nya negatif, berarti dia definit negatif. Nah, kalau D-nya ya mau positif mau negatif ya tetap kurang dari 0 seperti itu. Nah, ini kita lihat ternyata di sini A-nya itu min 1. Nah, berarti ini definit negatif. Nah, yang ini itu definit negatif. Terus, nah kalau sudah tahu dia definit negatif, terus masalahnya di mana? Nah, sekarang lihat yang ditanyakan di soal. Mintanya kurang dari 0. Padahal penyebutnya itu sudah negatif. Berarti supaya tetap bernilai negatif, maka yang atas itu harus lebih dari sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kalau soalnya saya ganti ini tandanya lebih dari. Karena yang bawah itu sudah definit negatif, jadi supaya dia bernilai positif, maka yang atas itu kurang dari, seperti itu. Bisa dipahami yang ini? Bisa, Bu. Bisa. Nah, sekarang kan, oh ini lebih dari, mesti atau kan jawabannya tadi. Kalau atau kan mesti yang satu tertulisnya kurang, yang satu tertulisnya lebih, kan begituan. Nah, udah toh. Yang kecil itu min 1 dulu, baru 2. Maka yang ini jawabnya yang B, seperti itu. Nah, ini. Karena selama ini tuh dulu jarang mungkin menampilkan soal ketidaksamaan. Ini kayaknya semester ini ya, saya nggak ngajar kelas 10, ketidaksamaan bentuk pecahan yang muncul bentuk seperti ini. Jadi itu tuh wajib dikenalin seperti itu. Nah, jadi nggak yang cuma polos-polos saja gitu. Udah, kita lanjut ke yang bawahnya. Kalau yang bawah ini nggak tahu nih nanti hasilnya seperti apa, kita lihat. Sama ya ini ya, oh ketidaksamaan pecahan, luas kanan harus 0. Berarti X plus 5 harus kita pindah luas kan. Berarti jadinya kan begini ya, X kuadrat min 2X min 3 per X min 2 min, nah saya kasih gini aja, seperti ini ya. Nah, tinggal samakan penyebut, ya kan? Saya samain penyebut. Maka ini X kuadrat min 2X min 3. Nah, ini awas. Ini saya kasih kurung aja lah. Atau saya langsung aja deh. Min X kali X.
berarti jadinya min X kuadrat, ya kan? Min 5 kali X berarti min 5X. Nah, min X kali min 2 berarti plus 2X. Sambil dikoreksi ya, Bu. Min 5 kali min berarti ini jadi plus. Nah, sip. Nah, yang atas berarti jadinya apa ini? Ini habis sama ini, ya kan? Ini habis sama ini. Oke, berarti cuma tinggal menyisakan min 5X plus 7, ya kan? Yang bawah itu X min 2, kurang dari 0. Nah, kurang berarti kan bentuknya mesti yang keapit kan? Nah, kalau kita lihat langsung dilihat di option, ya udah jawabannya yang C kan, seperti itu. Oh, sorry, ini tidak normal. Nah, ini ya. Kalau misalkan mau diajarkan ke anak-anak harus diingatkan ya kapan dia langsung kecil kecepet, besar atau itu kalau dia normal. Kalau tidak normal kan kebalikannya. Ini kecil berarti jawabnya justru yang atau, maka yang E seperti itu. Paham ya? Oke, saya lanjut. Nah, sekarang pertidaksamaan bentuk akar. Kalau pertidaksamaan bentuk akar itu langkahnya pasti saya tulis aja ya. Bentar. Tadi di mana pertidaksamaan? Barangkali hilang, Bu. Gimana, Pak? Enggak, Bu, enggak. Oh. Pertidaksamaan bentuk akar ya, kalau pertidaksamaan akar itu pertama mesti kuadratin, ya kan, langkahnya kuadratin dulu semua. Terus yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0 kan, seperti itu ya. Ini ya tadi ya. Oh ya, betul. Nah, ini langkah pertama kuadratin, berarti akarnya hilang kan, gitu ya. 3x plus 6. Nah, ini saya pindah ruas, x kuadrat min 5x min 6 kurang dari 0. Nah, faktorkan. Berarti min 6 sama plus 1 ya, betul? Ini ya. Nah, kecil. Nah, ini kan normal ya, positif semua. Kecil langsung diapit. Nah, yang kecil angkanya min 1 dulu, baru 6. Terus, jangan lupa, yang di dalam tanda akar, itu harus lebih dari sama dengan 0. Keluarin X-nya, ya kan? Berarti X min 2, gitu ya. Nah, ini juga sudah normal, berarti mesti atau, ya kan? X kurang atau X lebih. Gini ya. Nah, terus karena yang ini masih ada akarnya, ya itu juga harus kita pakai. Yang di dalam tanda akar lebih dari sama dengan 0. Berarti ini lebih dari min 2, kan seperti itu ya. Nah, kemudian jangan lupa 1, 2, 3 diiriskan. Ini 1, 2, 3 diiriskan. Set. Angkanya ada berapa saja? Ada min 2, ada min 1 tapi bolong, ada 0, ada 6, ada 2, terus ada 6. Nah, yang pertama tadi antara min 1 sampai 6, antara min 1 sampai 6. Nih ya. Terus yang ini atau, kalau atau itu kan pasti ke kiri dan ke kanan seperti itu kan. Nah, ini ke kiri dan ke kanan. Nah, yang ini lebih. Nah, kalau kita lihat irisannya kan berarti hanya yang ini ya. Nah,
dari min 1 sampai 0, kemudian 2 sampai 6. Berarti jawabnya yang E, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oh iya, Bisa, Bu. tadi saya lihat di frame ke yang, nah ini mungkin sebentar, ini nanti bisa gitu. Nah ini, ya bentuknya yang kayak gini. Nanti takutnya nggak kesampai, lupa. Nih, kalau yang nilai mutlak bentuknya seperti ini, biasanya Bapak Ibu gimana? Ini kan kalau harus pakai syarat-syarat itu kan lama. Nah, pakai cara saya nih. Kalau cara saya itu yang pertama, pastikan pembuat nol yang kecil itu ada di sebelah kiri, seperti itu. Ini kan nanti pembuat nolnya itu min 2. Lalu yang ini pembuat nolnya itu min 4 ya. Nah, saya mesti nyuruhnya pastikan itu soalnya itu pembuat nol paling kecil ada di sebelah kiri. Berarti saya rubah aja soalnya jadi seperti ini. Nilai mutlak X plus 4 plus nilai mutlak X plus 2 kurang dari 4, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu nih, maka saya melakukan seperti ini. Nih. Pasti yang pertama ini kurang dari, nah, yang di sini seperti ini, yang di sini itu lebih dari. Nah, lalu angka-angka pembuat nolnya tadi yang sudah kita tentukan ya kan, dari yang kecil tulislah 2 kali. Nah, maka ini min 4, min 4, min 2, min 2. Nah, terus kenalkan anak itu prinsip ini. BB, AB, AA. Karena saya yakin kalau pada baca penjelasannya di LKS itu mesti pada nggak mudeng kayak gitu ya. Nah, ini juga kalau kita nyelesainya asal pakai kuadrat dan nggak akan mesti betul. Nah, maksudnya BB itu apa? Bawah. Artinya apa? Untuk menghilangkan nilai mutlak ini harus dikalikan negatif. Kalau AB atas bawah, maka yang atas itu ini, yang ini bawah. Kalau dapatnya atas itu berarti menghilangkan nilai mutlaknya nggak perlu dikalikan negatif. Nah, supaya jelas saya langsung aja ya. Kalau atas-atas saya gampang ini. Yang paling gampang tuh bawah-bawah sama atas-atas nih. Kenapa harus urutannya dibalik? Kalau soalnya tetap seperti ini, nanti menentukan penyelesaian yang tengah itu salah kayak gitu. Nanti ini yang tetap, ini yang negatif, padahal salah kayak gitu. Nah, yuk kita mainkan. Ini ya, bawah-bawah. Berarti soalnya berubah jadi seperti ini. Min X, min 4, ya kan? Ini bawah berarti kan min X, min 2 kurang dari 4. Nah, min 2X, min 6 kurang dari 4, min 2X itu kurang dari 10, seperti itu ya. Berarti X lebih dari min 5. Ya kan? Nah, kemudian ini dan itu diiriskan kan seperti ini ya. Kalau udah bisa awangan sih nggak masalah. Ini min 5, ini min 4. Nah, HP-nya tadi ini lebih, tapi syaratnya minta kurang kan gitu ya. Nah, berarti irisannya kita sudah punya. Irisan pertama yang ini. Oke, lanjut yang ini. Atas bawah, yang ini atas berarti tinggal dihilangkan aja nilai mutlaknya. Nah, bawah berarti kalikan negatif kan gini ya. Nah, 4 X min X habis, 4 min 2 itu 2 kurang dari 4. Artinya apa ini? Nah, artinya dia benar. Berarti semua X yang ada dalam interval ini selalu menghasilkan pernyataan yang bernilai benar. Maka yang tengah itu HP-nya ya dari sini. Ya min 4,
sampai min 2. Next. Yang ini atas-atas enak ya, tinggal dibuka saja. Ini kurang dari 4, 2x plus 6 kurang dari 4, 2x kurang dari min 2, berarti x-nya kurang dari min 1. Nah, ini dan itu kita iriskan. Bu, tanya. Ya. Atas bawah tuh tadi dari mana, Bu? Oh, ini. Atas bawah berarti di depan. Hilangkan saja langsung nilai mutlaknya. Kalau bawah, kalikan negatif. Jadi prinsipnya kalau B kalikan negatif, kalau A jadi tinggal dihilangkan aja. Seperti itu. Tadi mengerti ya? Oke. Nah, ini tadi ya. Syaratnya dia lebih. Tapi yang ini itu kurang, kan gitu ya. Berarti ini. Nah, seperti saya yang tadi bilang, kalau HP-nya sudah ada banyak seperti ini, berarti digabungkan. Nih, kalau kita lihat angkanya sudah berurutan nih. Min 5 sampai min 4, min 4 sampai min 2, min 2 sampai 1. Berarti kalau digabung, ya penyelesaiannya yang ini. Min 5 kurang dari X kurang dari min 1. Nah, artinya apa ini? Jika ini seperti ini ya, AB adalah interval penyelesaian. Nah, kalau tandanya lengkung itu berarti nggak ada sama dengan. Tapi kalau tandanya siku itu berarti pakai sama dengan. Ya sudah, berarti ini nilai A, ini itu nilai B. Nah, Waalaikumsalam. A min B berarti jadinya min 4. Betul ya? Min 5, min. Nah, gini ya. Min 4 seperti itu. Nih, kayak gitu. Ada pertanyaan barangkali? Ya tuh izin bertanya. Oke. Itu yang di kolom 2 kalau salah nanti bagaimana bedanya apa? Kalau salah nih ya. Sebentar. Nih. Ada telepon dari Bapak. Mbak ini tolong. Oh, siap. Nih, kalau salah nih ya, kalau ini enggak dibalik ya kan, atas bawah itu kemungkinan jawabannya nanti akan seperti ini. X plus 2 min X min 4 kurang dari 4 ya kan. Ini kebetulan aja min 2 kurang dari 4, kebetulan bernilai pernyataan yang benar. Nah, bagaimana kalau nanti ternyata dia ketemu pernyataan yang bernilai salah? Kalau ketemu pernyataan yang bernilai salah, berarti di kasus ini tidak punya penyelesaian seperti itu. Gitu. Bisa dipahami? Iya Bu, satu lagi Bu. Ya, kapan kita mencari irisan, terus kapan kita mencari dari semua yang ketemu tuh hubungan gitu Bu. Oke. Kalau yang namanya kasus, kalau kasus itu hasil dan syarat itu diiriskan. Tapi kalau satu soal itu terdiri dari beberapa kasus, maka HP-nya itu digabungkan seperti itu. Bagaimana? Nah, Gimana yang Bu, kasus sama kasus? nih, kayak tadi ya, kayak yang ada nilai mutlaknya seperti itu kan. Nah, ini kan kasus ya. Kasus sama hasil diiriskan. Tapi kalau kasus sama kasus digabung seperti itu. Jadi bisa dipahami ya kapan harus diiris dan kapan itu digabung. Bisa dipahami? Iya Bu. Makasih Nah, Bu. Oke, seperti itu. Nah, berarti yang nomor 11 ini, yang nomor 11 ini juga bisa kita kerjakan dengan cara yang sama tadi. Tapi kita lihat ini.
Ini kita lihat di sini, ini 2x plus 1. Nah ini ya, awas ini nilai mutlaknya kita kumpulkan aja di sini. Min x plus 1, gini ya, kurang dari 2. Terus tadi ya perjanjiannya kan usahakan pembuat 0 yang lebih kecil itu ada di sebelah kiri. Yang ini itu kan pembuat 0-nya nanti min setengah. Betul? Yang ini pembuat 0-nya berapa? Min 1 kan? Ya enggak? Nah, maka supaya aman, soalnya saya balik jadi seperti ini. Gini. Kurang dari 2. Betul kan? Betul ya? Nah, kalau udah lakukan seperti tadi. Nih ya, lakukan seperti tadi. Nah, ini kalau nulis di Jamboard itu enggak bagus memang. Yang sini pasti tandanya seperti ini, yang sini pasti kecepet depannya pakai sama dengan, yang sini pasti lebih dari pakai sama dengan. Nah, pembuat 0 yang kecil yang kita tulis duluan sebanyak 2 kali, kan tadi gitu ya. Berarti di sini min 1, min setengah, min setengah. Dah, ya kan? Yang kecil kan min 1. Oke, setelah itu pakai prinsipnya tadi ya kan. BB, AB, AA. Nah, Bu ini ada negatifnya, ya enggak masalah, biarkan. Tapi negatifnya jangan dicuekin, dia dikaliin nanti kan. Nih, BB bawah. Harusnya kalau bawah ini kan tak kalikan negatif kan. Tapi ada min di depan, berarti kan jadinya tetap. Nah, bawahnya ini kan jadi ini kan, min 2x min 1. Nah, ini kurang dari 2. Oke, berarti punyanya seperti ini kan, min x kurang dari 2, berarti x lebih dari min 2. Nah, syarat dan hasil diiriskan. Berarti kan begini ya, min 2. Kalau kita udah pinter baca sih cepet ini ya. Ini begini ya. Nah, berarti HP-nya pertama ini. Oke, antara min 2 sampai min 1. Terus yang ini atas bawah. Atas. Mestinya kan kalau atas yang ini dibuka aja kan. Tapi kan ini ada minnya. Berarti jadinya ini begini. Yang ini bawah. Bawahnya dia kan berarti gini ya. Nah, udah min x, min 2x, min 3x. Ini min 2. Nah, min 3x, 4. Berarti x lebih dari min 4/3. Kan begitu. Nah, ini dan itu kita iriskan. Min 4/3 itu berarti lebih dari 1 ya. Lebih dari min 1 maksud saya. Ini kebetulan nggak pengaruh ya. Syaratnya ini tapi hasilnya yang ini. Berarti HP-nya kan ini aja. Nah, lalu yang ini atas. Nah, awas. Ini atas mestinya nggak diapa-apain. Tapi kan ada negatif. Nah, berarti begini. Ini atas, yang satunya. Ini begini ya. Berarti ini X kan. Nah, ini dan itu kita iriskan. Min setengah berarti di ruas kiri. Ini 2. Nah, ini maunya begini. Yang satu maunya begitu. Nah, berarti HP-nya ini kan. Nah, kita lihat angkanya apakah berurutan. Ternyata berurutan ini. Min 2, min 1. Ya kan. Lalu, ini tadi min 1-nya pakai sama dengan ya ini ya. Min 1, min setengah. Min setengah 2. Nah, langsung aja karena sudah tahu berurutan. Berarti penyelesaiannya kan ini ya. Dari min 2 sampai 2. Ya udah. Berarti ini A, ini B.
Berarti A plus B plus 2 jawabannya tetap 2 kan? Nah, karena ini tambah ini habis seperti itu. Oke. Nah, itu mungkin hari ini. Ini dari saya. Mungkin ada yang ada pertanyaan. Sudah? Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti hari ini saya akhiri. Nanti yang itu bisa dicoba. Kalau yang bentuk akar sih masih gampang. Ya, seperti itu. Saya ini ya. Saya akhiri ya. Terima kasih buat hari ini. Ya, makasih Bu Ani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya. Waalaikumsalam.